Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa berada di jalan kebenaran dan tetap selalu berusaha menjadi orang yang baik. Baik sahabat, senang rasanya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua, kali ini di program Inspirasiku. Nah, dalam program acara ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita sehingga kita senantiasa bersemangat dalam berusaha mencapai kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan sore hari ini yaitu tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang baik. Nah, sahabatku, ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan bahwa sakitnya jadi orang baik tetap lebih baik daripada enaknya menjadi orang tidak baik. Kebaikan selalu menang, kalau tidak segera nanti, tapi pasti. Nah sahabat, tak jarang kita menjadikan suatu keadaan atau kejadian atau mungkin perbuatan orang lain, sikap orang lain itu sebagai pembenaran atas perbuatan tidak baik yang kita lakukan. Seolah setiap ada kejadian atau keadaan yang tidak menyenangkan atau ada aksi tidak menyenangkan yang memancing reaksi, hal itu membuat kita merasa berhak untuk memilih tindakan apapun, walaupun harus menanggalkan prinsip-prinsip kebaikan. Padahal apapun yang yang terjadi sama sekali tidak membuat keburukan menjadi halal untuk dilakukan, ya, apapun yang terjadi. Inilah yang akan kita pelajari bersama motivator kita, Bang Hak, agar kita tidak sampai termasuk golongan orang-orang yang mencari-cari pembenaran sehingga di saat kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita sulit untuk bisa keluar dari situ atau menyadari keburukan kita. Nah, ini yang akan kita pelajari sahabat ya. Baik, kita persiapkan diri kita dengan baik supaya bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Bang Hak. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di website kami di buyayahya.org, radiokuonline.com atau di radioku.com. Dan yang sedang online di Facebook, Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Berikutnya untuk sahabatku yang saat ini sedang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan bisa mendengarkan melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, Radioku 93,6 FM Aceh Besar, dan Radioku 88,3 FM Aceh Timur. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, motivator kita, yaitu Bang Hak. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hakim. Abang gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Abang, tema kita di kesempatan sore hari ini adalah tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang baik. Nah ini mungkin penting bagi kami Bang agar jangan sampai di saat kita diingatkan karena kita telah berbuat salah, kemudian kita beralasan kan karena ini, kan karena seperti ini, karena seperti itu. Jadi jangan sampai ada alasan untuk tidak menjadi orang baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencemerlangkan akal dan pikiran kita hingga kita bisa memahami semua pengetahuan-pengetahuan yang telah kita pelajari. Amin. Dan semoga pemahaman ini bisa melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan dari setiap wujud kesulitan yang kita hadapi, dan semoga kita dilapangkan hatinya hingga kita bisa melihat begitu banyak hikmah dari setiap masalah-masalah yang telah kita lalui, dan semoga semua menjadi kebaikan di dunia hingga sampai di akhirat. Amin. Pada prinsipnya memang setiap manusia itu, Kang Hakim, dia lebih memilih untuk didatangi kepada hal-hal yang disenanginya. Dia lebih suka kepada menemui hal-hal yang disenanginya.
Jadi ketika seseorang untuk memilih, maka dia akan lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi. Padahal yang disenangi atau yang disukai belum tentu memberikan kebaikan. Karena tidak semua hal-hal yang kita senangi itu mendatangkan kebaikan. Bahkan cenderung wujudnya kebaikan datang kepada kita dalam wajah yang tidak kita sukai. Gitu. Jadi secara egoisme, secara nafsiyah, secara individu, orang itu lebih memilih untuk mendapatkan sesuatu yang dia senangi saja. Sehingga ketika ada sesuatu yang tidak disenangi, nah ini ada sesuatu yang mungkin dia harus melakukan sesuatu, beradaptasi, bernegosiasi dengan diri, lalu mencari-cari alasan bagaimana supaya menghindari hal yang tidak disukai, gitu. Baik. Meskipun yang tidak disukainya ini baik, tetapi ia tidak mau melakukan. Di situ juga dia mencoba untuk mencari alasan, gitu. Soalnya saya capek, soalnya saya lelah. Padahal kan ini harusnya dibersihkan nih, gitu. Padahal untuk menjadi baik nggak perlu ada alasan. Tetapi itu gini, jadi kebaikan datang kepada kita itu membutuhkan ketulusan dari kita, Kang Hakim. Sehingga bagi orang yang memang tulus hatinya, maka tidak perlu ada alasan memang untuk berbuat baik. Ketika Anda berbuat baik membutuhkan alasan, itu namanya pamrih. Ya kan? Kalau Anda membutuhkan alasan untuk berbuat baik, supaya saya begini, supaya saya begitu, agar saya begini, agar saya begitu, ya namanya tidak ikhlas di dalam berbuat baik, dan itu namanya riya. Nah, semestinya yang membutuhkan alasan itu sebenarnya memang keburukan, gitu. Jadi wajar kalau Kang Hakim, nggak tahu saya nih, ketika menuliskan tidak ada alasan untuk tidak menjadi baik, apakah betul-betul paham bahwa kebaikan memang tidak butuh alasan, gitu. Kalau kebaikan butuh alasan namanya pamrih. Hanya keburukan yang butuh alasan. Gitu. Ketika ada sesuatu yang memang harusnya dia tidak bertindak, tetapi dia bertindak, maka dia butuh alasan, gitu, pembenaran atas apa yang dilakukannya. Gitu. Jadi logika memang begitu, Kang Hakim, bahwa ketika orang berbuat baik semestinya berbuat baik saja, dan tidak perlu ada alasan mengapa saya berbuat baik. Ada satu gambaran begini, ketika ada seseorang dengan susah payah telah membeli sesuatu, gaun mahal gitu dari seorang desainer ternama di dunia, dan itu pun uangnya dikumpulkan dari dia bekerja sebagai buruh. Sudah dapat gaunnya dengan harga yang sangat mahal, dan itu dikumpulkan selama bertahun-tahun. Begitu dia bawa pulang ke rumah, ada tetangganya yang butuh gaun itu, gitu, dan dia tidak punya gaun untuk tampil ke peresmian pernikahan. Akhirnya gaun itu dipakai sama tetangganya. Begitu dipakai, itu ternyata gaunnya terbakar, gitu. Lalu dia berpikir, ya sudahlah, mungkin lelahnya saya, capeknya saya berangkat ke sana dan akhirnya mendapat gaun ini hanya untuk menjadikan dia bisa tampil di pesta pernikahan itu, dan akhirnya memang sebatas itulah fungsinya. Ya sudahlah. Tapi itu kemudian viral tuh. Nah, viral, dipoto-foto gitu. Buat dia ya sudahlah. Kalau namanya sudah berbuat baik, saya nggak perlu demo, nggak perlu protes, nggak perlu apa, ya sudah, barangkali rezeki saya begitu. Ternyata apa yang dilakukannya tidak sia-sia, Kang Hakim. Si desainer tuh tahu dari berita, karena begitu viral beritanya, akhirnya dia bikinkan gaun yang baru yang lebih baik, lalu dikirimkan kepada ibu itu, dan dia begitu dibuka, wow, ya Tuhan, ini betul-betul sesuatu yang di luar gambarannya, gitu. Bahwa dia berpikir bahwa ya sudah, gaunnya bakal hilang, ternyata diganti sama yang lebih baik. Jadi sesuatu yang kalau kita berbuat baik dijamin tidak mungkin tidak dibalas, gitu. Makanya betul kata Kang Hakim tadi, sesuatu yang baik pasti akan menang. Kalau tidak sekarang, ya nanti. Kalau tidak nanti, ya mungkin di akhirat. Tapi itu pasti, gitu. Dibanding ketika kita berbuat yang tidak baik, itu akan menjadi pikiran kita kekalutan, ketakutan, kekhawatiran, was-was. Apanya yang enak, gitu. Jadi sepertinya saja enak, gitu ya. Sehingga yuk, tidak ada alasan memang kita untuk tidak berbuat baik. Maka sesuatu yang datang kepada kita, ukurannya bukan apakah ini saya senangi ataukah tidak. Kalau ukurannya disenangi, berarti itu ego kita, nafsu kita. Makanya orang cenderung untuk lebih eksistensi dirinya diakui,
maka semuanya harus berdasarkan ukuran dirinya. Padahal setiap keadaan belum tentu sesuai dengan ukuran dan kehendak dirinya gitu. Kadang-kadang ada yang di luar kemampuan kita, ada di luar kemauan kita. Maka pada saat seperti itu tetaplah kita memilih untuk menjadi baik, karena kebaikan itu akan menghadirkan kebaikan. Jadi ketika kita menghadapi situasi dan keadaan, awas nih. Keburukan akan menghadirkan alasan kita untuk melakukan. Tapi kebaikan akan menghadirkan ketulusan untuk melakukan. Itu dia. Baik, Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen awal ini. Semoga menambah pemahaman sahabatku untuk kita semua yang mungkin sebelumnya tidak memahami tentang apa alasan bahwa katanya tadi sudah disampaikan oleh Bahak ya, untuk melakukan kebaikan memang tidak butuh alasan. Tapi kalau untuk melakukan keburukan memang ada sejuta alasan banyak. Sejuta alasan, bahkan alasan yang dibuat-buat pun bisa kita hadirkan. Iya. Baik, kita akan lanjutkan lagi sahabatku pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Tentunya untuk Anda sahabat yang ingin bertanya kepada Bahak, nanti bisa disampaikan di sesi interaktif ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon ke nomor 081 085 284 700 147. Atau untuk sahabatku yang ingin bertanya melalui WhatsApp ya, silakan pertanyaannya bisa segera Anda sampaikan ke nomor WhatsApp kami yaitu 081 321 461 079. Dan jangan lupa yang sedang online di Facebook, Anda juga bisa bertanya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali. Untuk sahabatku semua, pastikan tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap mendengarkan program ini. Kita akan lanjut belajar bersama Bang Hak ya, dimana tema yang sedang dipelajari yaitu tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang baik. Nah, berarti kalau ada alasannya jangan dipakai ya. Karena memang walaupun tadi kata Abang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik memang ada banyak alasan di situ. Tapi harusnya jangan sampai itu dijadikan pembenaran bahwa kita menjadi boleh untuk melakukan atau untuk menjadi orang yang tidak baik. Nah, kita berikan waktu kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini kita harus betul-betul mengetahui dari mana datangnya kebaikan. Nih Kang Hakim. Baik. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, diilhamkan kepada kita. Lalu kita akan merespon semua keadaan menjadi baik. Jadi bukan karena hebatnya kita jadi baik gitu. Baik. Makanya kesulitan untuk orang yang ikhlas adalah dia mencoba untuk ikhlas. Baik. Gitu. Saya ulangi nih, kesulitan untuk orang yang ingin ikhlas adalah dia mencoba untuk ikhlas. Itu memang sulit, karena ikhlas itu dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sanggup kita bisa mencapai titik puncak ikhlas kecuali Allah mengizinkan hati kita ikhlas. Nah, ikhlas itu sama seperti ketulusan. Jadi kebaikan itu dibina, diarahkan, dihidayahkan, dan itu betul-betul muncul dari dalam. Baik. Jadi kebaikan yang dipoles itu karena kita muncul dari luar. Supaya saya begini-begini agar saya bisa begitu. Saya akan melakukan begini kebaikan ya, dalam rangka kebaikan supaya saya bisa didapatkan efeknya adalah yang lain gitu misalnya. Ini semua adalah kebaikan yang datangnya bukan dari dalam gitu. Kebaikan yang digantungkan kepada syarat-syarat tertentu. Dan itu ya tidak baik gitu. Ya, ada kebaikan yang tidak baik gitu. Sebab kebaikan yang baik itu betul-betul tulus. Dia hanya disandarkan kepada yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena datangnya kebaikan itu dari Allah, maka kita kembalikan itu adalah Allah.
Karena begitu kita dipuji pun kita mengatakan ya tidak layak kita untuk mendapatkan pujian dari kebaikan yang kita lakukan. Ya. Kenapa? Karena alhamdulillah gitu. Segala kebaikan itu milik Allah. Tidak layak hamba ini mendapatkan kebaikan gitu. Jadi bagi mereka orang yang melakukan kebaikannya memang dari dalam, muncul dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian kita melakukan kebaikannya tanpa beban, tanpa syarat. Makanya betul ketika kita melakukan kebaikan memang tidak ada alasan. Alasan apa untuk Anda berbuat baik? Nggak ada alasan gitu. Ya, jadi sama seperti alasan apa Anda menafkahi keluarga? Yang nggak ada alasan, memang ya ini semestinya gitu. Sesuatu yang memang dari dalamnya muncul rasa tanggung jawab. Maka dia bergerak untuk melakukan itu. Alasan apa Anda ingin mendidik anak-anak Anda? Ya karena fitrahnya begitu. Kalau misalnya alasannya begini, ya supaya kelak kalau saya tua, nanti gantian tuh dia yang akan mengurusi saya. Kira-kira baik ya orang tua bilang begitu? Ya kan enggak baik. Tidak baik kan? Masa gantian gitu. Tidak baik karena tidak ada satupun orang tua yang ingin jasa kepada anak-anak itu dibalas. Karena tidak mungkin kita mampu membalas jasa orang tua kita. Ya, mustahil Bang. Mustahil. Itu kebaikan yang memang tidak ada alasan orang tua melakukan itu gitu. Jadi ketika kefitrahan manusia itu cenderung kepada kebaikan, condong kepada kebaikan, maka ketika dia berbuat sesuatu meskipun nampaknya dia di situ berat, di situ letih, di situ ada kekhawatiran, ada ketidakmampuan, tetapi dia tetap berupaya untuk menjadi baik. Itu bukan kekuatan dirinya yang menggerakkan itu, Kang Hakim, tapi ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia tetap berada di situ gitu. Nah, ketika ada kekuatan individunya yang muncul, nah jadinya bukan kebaikan. Karena kebaikannya hanya untuk dirinya. Kalau kebaikan hanya untuk dirinya, itu namanya ada self interest, ada kepentingan pribadi. Dan kalau ada kepentingan pribadi bahaya. Kebaikannya kan untuk dia saja tuh gitu kan. Ya kebaikannya untuk dirimu gitu, bukan untuk publik. Kebaikannya bukan untuk sesuatu yang memang ukurannya bukan secara personal. Dan apabila ukuran kebaikan itu personal, individual, maka bahaya gitu. Bayangkan kalau negaranya ditata, kemudian ada konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan individu. Dan yang disebut kebaikan adalah tidak pernah muncul kepentingan individunya. Dia sirna gitu. Dia fana dalam kepentingan pribadi. Semata-mata hanyalah kepada kepentingan orang lain. Jadi kebaikan itu ketika dia melihat ada kepentingan orang lain, dirinya nggak penting lagi. Tetapi kalau kebaikan itu muncul kepada kebaikan untuk dirinya, maka itu bahaya. Bukan kebaikan namanya. Itu namanya arogansi. Arogan hanya untuk dirinya saja. Ya dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi bisa merugikan orang lain. Dan itu butuh banyak alasan untuk pembenaran apa yang dilakukannya. Gitu. Sehingga dia melakukan yang menurut anggapannya dia baik itu akhirnya mendatangkan banyak fakta, banyak alasan, banyak hal-hal yang dianggap bisa mendukung keputusan-keputusannya. Tapi kalau kebaikan, bahkan tidak ada orang yang tahu sekalipun yang nggak peduli gitu. Kenapa? Karena itu dikembalikan kepada Allah yang maha baik. Itu yang kita sebut namanya ketulusan. Maka sulit jadi orang baik itu karena tidak perlu pamer gitu. Sementara kalau kebaikan yang dipamerkan, itu kan ada kepentingan pribadi. Supaya dianggap A, dianggap B gitu ya. Dan itulah hebatnya, Kang Hakim bikin tulisan ini bagus, bahwa tidak ada alasan untuk tidak menjadi baik. Karena memang menjadi baik tidak ada alasan. Dan kalau seandainya kita beralasan untuk menjadi baik, itu berarti tandanya kita lebih tunduk kepada ego kita. Jadi metodenya yang pertama, lepaskan kepentingan individu, kepentingan pribadi. Yang dilihat adalah kepentingan orang lain. Sang suami ketika dia ingin menjadi baik adalah menjadikan istrinya baik. Orang tua yang ingin menjadi baik adalah menjadikan anaknya baik. Gitu. Sebaliknya anak yang ingin jadi baik bagaimana Bang? Menjadikan orang tuanya baik. Teman yang baik gimana Bang? Menjadikan temannya baik, bukan dirinya yang baik. Kalau kemudian kita berteman untuk menjadikan diri kita baik, ya namanya ada kepentingan dalam berteman. Dan itu jadinya tidak baik gitu. Jadi kebaikan itu melepaskan diri gitu untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan yang lebih banyak, untuk kepentingan yang lebih umum. Bahkan ketika itu, maka betul ketika kata Ibnu Athaillah itu, ketika seseorang mencintai maka lenyaplah kepentingan dirinya. Tak lagi perhatian kepada dirinya.
kecuali kepada yang dicintainya saja gitu. Itu kebaikan absolut tuh, kebaikan mutlak. Yang mungkin orang bilang, ya kamu kenapa kok mau menderita gitu? Ya karena aku cinta. Ya, karena aku begini nih bahagia gitu. Padahal dia sengsara sebetulnya menurut pandangan orang lain. Menurut ukuran orang lain bahwa dia menderita, tapi deritanya tidak dirasakan. Yang dirasakan adalah rasa syukurnya ketika menjalani itu, rasa senangnya ketika menjalani itu. Itu kebaikan yang wajahnya buat nafsu itu tidak disukai. Tapi buat nurani itu sangat menenangkan dirinya. Ya, jadi awas nih, kebaikan itu ketika datangnya dalam bentuk nafsu yang semakin merasa bangga dalam melakukan kebaikan, berarti itu bukan kebaikan. Itu ada riya di situ. Tetapi ketika nafsunya berontak, kok kebaikan gak dipamerkan, kok kebaikan gak disampaikan, kok kebaikan gak diomongin gitu misalnya ya. Ketika nafsunya berontak, lalu dia belajar untuk tulus. Itulah kebaikan yang sejati. Karena kebaikan sesungguhnya bukan datang dari luar, tapi dari dalam dirinya. Yang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga dia tidak lagi memperhatikan dirinya tuh ketika ingin berbuat baik. Semata-mata ingin menjadikan baik lingkungannya, menjadikan baik anak-anaknya, menjadikan baik pasangannya, menjadikan baik teman-temannya. Dan tidak ada alasan untuk melakukan itu, kecuali ya memang harus begitu, memang fitrahnya begitu gitu. Jadi sesuatu yang fitrah itu apakah perlu alasan? Nggak perlu alasan. Misalnya gini, kita itu fitrah makan. Kalau kita nggak makan ya nggak fitrah. Ya makanya Idul Fitri kembali makan gitu. Itu kembali, Fitri itu iftar gitu, kembali makan lagi. Ada alasan nggak kenapa kita nggak makan? Ya nggak ada alasan. Tapi kalau puasa gimana bang? Ya puasa ada bukanya, gitu. Nggak ada alasan kita nggak makan. Hanya Allah yang memang tidak perlu makan dan minum. Kalau kita ya memang fitrahnya perlu makan dan minum. Jadi disitulah ketika sesuatu yang fitrah maka tidak perlu ada alasan karena memang semestinya begitu. Gitu. Jadi misalnya kalau lempar bola yang paling gampang deh, kita lempar batu ke atas nih, turun lagi nggak? Turun lagi. Ada alasan nggak batu itu turun? Nggak ada alasan. Memang harusnya begitu. Memang harusnya begitu gitu. Jadi kebaikan itu kalau fitrah maka tidak perlu ada alasan karena memang sefitrahnya manusia cenderung kepada kebaikan. Dan setan, iblis menggoda kita supaya melenceng dari jalur itu. Itu dia, Kang. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen kedua ini. Sahabatku, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tema ini di segmen ketiga nanti sampai tuntas ya. Dan tentunya setelah itu di segmen keempat Anda mulai bisa memberikan pertanyaan kepada Bang Haq. Silakan yang ingin bertanya via telepon nanti saat sesi interaktif sudah kami buka, Anda bisa segera menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147. Atau yang ingin bertanya di WhatsApp silakan segera dikirimkan ya pertanyaannya, bisa dari sekarang supaya nanti saat memasuki sesi interaktif bisa Hakim bacakan. Silakan dikirimkan ke nomor 081 321 461 079. Dan yang ingin bertanya di Facebook silakan pertanyaan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, tetap di Radioku, inspirasi spirit hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap di Radioku. Kita akan melanjutkan belajar bersama Bang Haq di kesempatan sore hari ini dengan pembahasan tema yaitu tidak ada alasan untuk tidak menjadi orang baik. Kita berikan waktu kepada Bang Haq untuk melanjutkan pembahasan tema ini sampai tuntas. Kemudian di segmen berikutnya kami berikan waktu kepada sahabat yang ingin bertanya kepada Bang Haq. Kita dengarkan terlebih dahulu kelanjutan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, memang temanya menarik Kang Hakim karena menjadi baik. Proses menjadi itu ada upaya di situ. Baik. Sebagaimana kalau dalam bahasa Al-Quran itu namanya waja'alakum gitu. Dan menjadikan kamu, menjadikan kita itu berarti ada proses panjang. Ya. Maka proses untuk menjadi baik itu kita harus bisa bernegosiasi dengan diri tadi ya. Negosiasi diri, kemudian kita mungkin berkompromi gitu. Mungkin karena musuh terbesar untuk berbuat kebaikan adalah dirinya sendiri. Karena ada kepentingan ego tadi. Maka proses untuk menjadi baik itu kita akan bergulat dengan cara pikir kita, cara pandang kita. Kita punya kepentingan-kepentingan dalam melakukan sesuatu
Dan kalau kepentingan itu disandarkan untuk kepentingan pribadinya, maka itu pasti tidak baik. Ya, kalau kemudian dia beramal supaya dia mendapat sanjungan, sum'ah, diomongin jadi pembicaraan, ya silahkan saja dia lakukan itu gitu. Tapi ya kebaikannya ya seperti apa kata Allah Subhanahu wa taala, seperti butiran debu yang ada di batu lalu disiram dengan hujan lebat gitu. Ya hilang begitu saja, tidak berdampak gitu. Ya. Dan itu yang hari ini menjadi pragmatisme di dalam semua kegiatan kehidupan gitu. Orang ingin dipilih, lalu dengan berbagai macam cara dia merasa bahwa yang dilakukannya adalah kebaikan, lalu mendapatkan suara banyak, yang akibatnya ketika dia sudah mendapatkan itu ada kepentingan pribadinya gitu, bukan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan masyarakat. Yang pada gilirannya yaitu pasti bukan baik. Dan kita dininabobokan dalam keadaan begitu gitu. Oh ini mah baik ngasih duit, ini mah baik ngasih duit. Pada gilirannya kita buat kepentingan masyarakat ngasih duitnya, untuk kepentingan dirinya. Jadi kita harus mampu untuk berdebat di dalam batin. Sementara kita tidak suka di dalam debat di batin, lalu kita nih kalah, kita nggak suka. Pengennya tuh kita jadi menang gitu. Pengennya tuh egonya yang menang, pengennya nafsunya yang menang gitu. Bayangkan kalau kebaikan itu dia harus hilang, harus fana, bahkan tidak terlihat dalam berbuat kebaikannya. Itu kan sebetulnya the real pemenang. Di mana dia tidak perlu tampil sekalipun, tapi menjadi pemenang, menjadi kebaikan, ada dampaknya. Seperti bagaimana bumi itu menumbuhkan. Walaupun di pot yang sama, taruh potnya sekitar 1 meter persegi, satu ditanemin cabai, satu ditanemin bawang, gitulah misalnya. Dua-duanya tuh akan tumbuh dengan corak yang memang bawangnya bawang, cabai ya cabai, nggak tertukar, meskipun dari tanah yang sama gitu. Dan tanah itu mengandung unsur yang begitu sangat banyak, dan tanah nggak perlu protes gitu bahwa itu semuanya bisa jadi pedas karena aku, nggak perlu juga kan. Atau kemudian ditanamin apelnya jadi manis itu karena aku. Kebaikan itu seperti itu Kang Hakim, diinjak-injak, digali gitu. Tanah kan begitu ya, kita tetap mengaliri sawahnya dan akhirnya tetap menumbuhkan. Begitulah kebaikan, rasanya memang tidak enak. Makanya ketika Allah menawarkan satu amanah kepada bumi sekalipun, bumi enggan memikul amanah itu. Jadi kalau kita tidak lebih hebat dibanding bumi, kebaikan itu berat dilakukan. Karena harus lebih lapang dibanding bumi gitu. Hatinya lebih lapang, lebih sabar, lebih bisa bernegosiasi dengan diri, dan lebih mengalahkan kepentingan individu. Karena kebaikan itu wajahnya kadang-kadang dalam wujud sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kita harus bisa negosiasi dengan diri. Ayolah come on gitu. Ini bukan kepentingan kita, biarkan gitu. Sehingga ketika kita bisa bernegosiasi diri lalu menghilangkan kepentingan pribadi, tidak terjadi konflik lagi. Karena kalau sudah terjadi konflik namanya stres tuh Kang Hakim. Banyak orang ketika dia berbuat sesuatu dalam aktivitas kehidupannya jadi stres karena antara akal pikiran dan hatinya nggak sesuai, nggak sejalan, nggak sinkron. Orang yang berbuat tidak baik itu sebetulnya was-was hatinya. Orang yang berbuat dosa itu tidak tenang hatinya, itu stres gitu. Satu-satunya yang bisa menenangkan adalah istighfar gitu. Minta ampun, minta maaf, itu kembali menenangkan kembali. Nah kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kalau ketemu itu kan was-was. Wah ada dia ngumpet. Caranya gimana supaya ada dia biasa-biasa lagi Bang? Ya minta maaf. Datangin dia, minta maaf itu menjadikan kita normal lagi. Nah nggak ada kepentingan pribadi, kecuali kita ingin tenang gitu, batin kita ingin tenang, batin kita ingin merasa nyaman dalam menjalankan kehidupan. Jadi cobalah kita hari ini bernegosiasi dengan diri, karena Allah memberikan kebaikan melalui agama. Dan agama itu sudah sangat sempurna sekali. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan sendi-sendi agama dalam aktivitas kehidupan kita hingga akhlaknya muncul di dalam beragama. Karena ad-din huwa khuluq, agama itu adalah akhlak. Siapa ya Rasulullah di antara dua orang itu yang baik agamanya? Kata Rasulullah, yang paling baik akhlaknya. Gitu. Dan orang yang baik itu ya akhlaknya pasti baik gitu. Ya, orang baik itu pasti akhlaknya baik. Sehingga ketika akhlaknya menjadi baik,
maka kebaikannya tidak hanya tercatat di dunia, bahkan mungkin nggak perlu ada orang yang tahu karena sudah tercatat amalnya gitu. Kalau dicatat di pembukuan dunia bisa kebakar, habis, hilang tuh. Tapi kalau tercatat dalam amal oleh malaikat gitu, oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan, itu kan abadi, akan menjadi kebaikan di akhirat nanti. Jadi kebaikan itu meskipun kemudian tidak sesegera mungkin, tapi nanti itu pasti ketemu. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Tapi hukumnya adalah pasti. Karena kalimatnya sudah betul. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kebaikan itu tidak terbalas. Dijamin dibalasnya. Jadi jangan pernah ada alasan untuk tidak berbuat baik. Karena kebaikan butuh ketulusan. Itu dia. Baik Abang, terima kasih atas penyampaian ataupun pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Dan di segmen berikutnya sahabatku, kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Silakan bagi Anda sahabat yang ingin bertanya, Anda bisa bersiap-siap dengan alat komunikasi Anda. Bagi yang ingin bertanya via telepon, nanti di segmen keempat bisa segera menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085224700147. Atau yang ingin bertanya di WhatsApp, silakan pertanyaannya segera dikirimkan supaya nanti bisa Hakim bacakan ya. Silakan dikirimkan ke nomor 081321461079. Dan yang ingin bertanya di Facebook segera dikirimkan juga ya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabatku semua, tetap di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku, dan terima kasih untuk sahabatku semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan belajar bersama Bang Haq, tapi di segmen ini kita sudah memasuki sesi interaktif ya, atau sesi tanya jawab. Silakan untuk sahabatku yang ingin bertanya kepada Bang Haq bisa segera menghubungi kami via telepon yaitu nomor 085324700147, atau silakan yang ingin bertanya di WhatsApp, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081321461079, dan bisa juga melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya, saya pernah menjumpai beberapa orang yang secara kasus berbeda tapi sama saja melakukan hal yang tidak baik untuk berbagai alasan. Nah, yang satu ada seorang penjual atau pedagang. Nah, dia berbuat curang, alasannya kalau nggak begitu katanya kurang pendapatannya. Kemudian ada juga karyawan yang tidak amanah, yang mengambil keuntungan di saat dia diberikan tugas. Alasannya sama, katanya kalau nggak begitu gajinya kurang. Nah, jadi itu dijadikan alasan untuk seolah membenarkan apa yang dia lakukan. Ada juga seorang pengusaha yang mengambil kas operasional. Kata, ini kan usaha saya, punya saya, berarti saya boleh ngambil. Padahal dalam kas operasional itu ada hak milik banyak orang, milik banyak pihak yang ikut terlibat dalam menjalankan usaha tersebut. Mohon pencerahannya Bang, bagaimana supaya kita bisa memahamkan orang tersebut agar tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk melakukan keburukan. Karena sepertinya ada banyak Bang orang seperti itu yang mencari-cari alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ketika kita bertindak berdasarkan dengan prinsip-prinsip kebaikan, maka insya Allah kita selamat. Tapi ketika kita bertindak berdasarkan prinsip-prinsip, nah masing-masing berbeda nih. Prinsip di dalam prinsip yang berpusat kepada organisasi misalnya, maka dia akan melihat organisasinya ingin tampil lebih kuat, gitu.
organisasinya ingin tampil lebih maju, maka cara-caranya dia akan melakukan hal-hal supaya organisasinya maju, tak peduli dengan organisasi yang lain. Itu namanya prinsip, walaupun wujudnya dalam bentuk organisasi, tetapi tetap saja itu kalau bukan individu namanya golongan. Gitu. Jadi tidak ada kepentingan individu atau kepentingan golongan. Di situ yang kita sebut namanya harusnya hilang kepentingan diri. Nah, sama ketika orang punya kepentingan individunya, bahwa saya kalau nggak curang ya nggak ada untung, maka curang itu ini menjadi salah satu cara saya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, harusnya kalau Anda mau untung ya sebetulnya tidak boleh curang, itu keuntungan yang absolut gitu. Kalau curang Anda untung, itu sebetulnya untung yang semu. Iya kan? Untung yang semu. Bagaimana Anda bisa menyatakan untung dengan cara yang curang? Nggak ada keuntungan sedikit pun di situ. Makanya kata Allah tuh begitu. Ketika orang menipu, sesungguhnya dia tidak menipu Allah, tapi menipu dirinya sendiri. Gitu. Ketika dia mencurangi orang lain, sebenarnya dia sedang mencurangi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang mengurangi timbangan, sebetulnya orang yang sudah beli mah sempurna. Jadi kebaikan. Yang rugi siapa? Kita. Yang curang itu kitanya gitu. Timbangan amalnya jadi kurang gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap kalau kita berbuat tidak baik itu merugikan orang. Tidak, itu sebetulnya merugikan diri sendiri. Nah, pemahaman itu kadang-kadang tidak dimiliki, karena ketika kita berbuat tidak baik dan merugikan orang lain, maka dirinya dianggapnya tidak rugi. Tetapi kan dia untung bang, untungnya banyak, orang lain yang rugi. Kalau abang cara berpikirnya terbalik, enggak, orang lain itu sebenarnya nggak dirugikan apapun. Dia sudah beli, sudah keluarkan uangnya dan jadi amal kebaikan untuk menafkahi anak istrinya, untuk ngasih makan keluarganya. Tapi kan beli telurnya dikurangi timbangannya bang, tapi dia jadi amal loh, jadi amal. Ketika jadikan telur dadar, kasih makan anak istrinya, jadi amal sempurna, nggak ada kurang sedikit pun. Tapi orang yang nimbanginnya, yang mengurangi timbangan, dia yang rugi gitu. Jadi jangan menganggap kalau kita merugikan orang lain tuh kita nggak rugi. Enggak lah, kita yang paling rugi. Jadi berpikir begitu tuh logika waras gitu. Logikanya begini, kalau saya melempar bola ke tembok, itu sebetulnya mantul kepada diri kita sendiri. Gitu ya, logikanya begitu. Kalau kita berkata buruk kepada orang lain, sesungguhnya itu sedang menunjukkan buruknya kita. Kita sedang marah kepada orang lain, kita sedang memperlihatkan betapa tidak baiknya kita. Meskipun orang melihat kasihan orang dimarahin, kamu jangan lihat kasihan orang yang dimarahinnya. Harusnya kasihan kepada orang yang marah. Kasihan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini jarang terpikir oleh orang bang. Jarang terpikir, makanya. Bahkan mungkin tidak terpikir. Iya, kadang-kadang berpikir terbalik itu penting. Gitu Mas Hakim. Saya kan kadang-kadang berpikirnya begitu, inginnya berpikir tuh tidak sebagaimana orang umum pikirkan. Kalau kita berpikir sebagaimana orang umum pikirkan, ya kita sama saja gitu. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang berbeda, maka cara berpikir kita juga berbeda. Gitu. Jadi kalau ada orang yang merugikan, pada prinsipnya dia tidak merugikan orang lain, hakikatnya dia merugikan dirinya sendiri. Tidak hanya di dunia loh, sampai di akhirat. Nah kalau kemudian tuh si pembelinya tahu bahwa oh ternyata ditimbang di rumah, loh kok kurang, kan dia walaupun nggak protes, nggak bakal beli lagi ke tempat yang sama, rugi dia nanti, hilang pelanggan gitu. Jadi mana ada untung orang yang berbuat mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan curang, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Udahlah bang, bikinnya jangan usah yang bagus-bagus, yang jelek-jelek aja, yang penting orang mau beli. Tapi ketika orang tidak puas dengan apa yang kita buat dan akhirnya nggak beli lagi, kita yang rugi. Mana ada untung dengan cara begitu gitu. Untung yang terbaik adalah berikan yang terbaik kepada orang lain, menguntungkan orang lain. Begitu orang merasa puas, merasa senang, dia menjadi pelanggan kita dan nggak mau pindah, itu keuntungan. Persaudaraan terjalin, itulah keuntungan yang sebenarnya. Jadi awas, hati-hati tertipu. Tipu daya setan memang luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap ini kan untuk kepentingan saya gitu, ini kepentingan kas operasional, kan saya juga pemiliknya. Nggak bisa begitu. Itu namanya dia telah menghancurkan usahanya. Jadi sepertinya dia membenarkan tindakan itu menguntungkan perusahaan atau mengambil kepentingan individunya, kepentingan individunya, pada gilirannya dia sedang menggerogoti perusahaannya. Insya Allah. Baik.
Baik, Ahmad, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya dan semoga bisa memahamkan apabila ada orang terdekatnya yang seperti itu bisa diberikan pemahaman untuk bisa mengurangi atau bukan menghindari kebiasaan buruknya, berhenti dari kebiasaan buruknya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dari hamba Allah. Bang, bagaimana cara menyikapi pasangan yang kadang suka ngambek atau enggan melakukan pekerjaan di rumah? Katanya, ya karena kamunya begitu, karena kamunya begini. Akhirnya setelah tugas rumah menumpuk, pekerjaan rumah menumpuk, baru kemudian saling menyalahkan. Jadi permasalahan yang tadinya sepele malah jadi besar. Nah, ini bagaimana, Bang? Kesalahan pasangan atau kekurangan pasangan dijadikan alasan untuk tidak mau melakukan sesuatu di rumah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang berpasangan itu memang sulit ya, karena kedua-duanya saling menuntut gitu. Satu sisi bahwa ketika pasangannya, kamu minta maaf, ya kamu dulu minta maaf, ya kamu dulu minta maaf, enggak kamu dulu minta maaf. Jadi pang minta duluan gitu ya, kamu dulu yang minta maaf, saya akan minta maaf kalau kamu minta maaf gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa ketidakdewasaan kita di dalam berumah tangga. Dewasa itu bukan faktor umur Kang Hakim. Jadi banyak orang yang tua tapi nggak dewasa. Dewasa itu karakter gitu. Maka di dalam berpasangan harusnya lenyap ego dirinya gitu. Lenyap ego dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu demikian. Ya, dia tidak ada kebahagiaan kecuali ingin melihat Khadijah bahagia. Demikian pula Khadijah radhiyallahu anha juga demikian. Kebahagiaannya adalah ketika melihat Rasulullah bahagia. Bahkan kalimatnya begini, ya Rasulullah, sepeninggalku nanti dan ketika aku dikubur, seandainya tulang belulangku ada manfaatnya, gunakan ya Rasul. Subhanallah. Gitu. Artinya dia tidak ingin sedikit pun tidak ada manfaatnya buat beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu rasa inginnya memberikan kesenangan kepada pasangannya. Jadi hilang egonya tuh. Hilang egonya. Nah, ini kadang-kadang kita menuntut. Tuh kan ini belum dikerjain, makanya kerjain. Ya, coba kita contohkan. Tapi kan Bang, saya capek punya tugas sendiri. Ya kan akhirnya ego lagi gitu. Jadi orang yang menuntut ketika ingin melepaskan ego orang lain pada dirinya sebetulnya sedang ego. Ya, semoga mengerti bahasa Abang nih ya. Ya, orang yang menuntut supaya melepaskan ego orang lain pada prinsipnya dia sudah sedang ego pada dirinya. Jadi kalau begitu gimana Bang? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ya maafkan, minta ampun kepada Allah untuk dirinya. Lalu kita gimana Bang? Selayaknya orang yang baik adalah berbuat baik karena kebaikannya akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasangan itu ujian. Ya. Sekalipun dia tidak baik, bagaimana Bang? Bodoh amat tentang dirinya karena dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Dan kita nih, saya akan bertanggung jawab kepada Allah. Begitu pikirannya. Jadi tentang pasangan saya ketika tidak melakukan kewajibannya untuk beresin pekerjaan bla 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 segala macam, ya sudah, itulah hak dia. Nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, tapi saya juga akan mempertanggungjawabkan diri saya kepada Allah. Maka saya lakukan apa yang seharusnya untuk saya lakukan saat ini. Ya pekerjaan sewajarnya. Nah, kalau kemudian tidak dilakukan juga, caranya yang paling gampang adalah mengajak melakukannya secara bersama-sama. Mas, beresin rumputnya mau ditemenin apa sendirian? Gitu. Jadi bahasanya kan gitu ya. Mas, beresin rumputnya mau ditemenin apa sendirian? Bu, itu nyuci bajunya mau ditemenin apa ibu sendiri? Temenin lah, ayo, kan gitu ya. Akhirnya kan dikerjakan juga tuh. Jadi kita mencoba untuk menghilangkan ego kita terlebih dahulu supaya kita bisa dimengerti oleh orang lain. Kadang-kadang kita inginnya dimengerti dulu nih Kang Hakim. Kita ingin dimengerti, kita ingin difahami, dan orang lain nggak perlu paham tentang diri kita. Nah, akibatnya yang ada adalah ego individu masing-masing. Jadi saya berharap kita pasangan
yang sebaik-baik pasangan adalah bagaimana membahagiakan, menyenangkan pasangan kita, dan lenyaplah ego kita. Meskipun memang itu berat, tapi kebaikan nggak ada alasan. Karena ketika Anda menjadi ibu yang baik, suami ibu itu bisa jadi tidak segalak Fir'aun, tidak sejahat Fir'aun kan. Tapi Asiyah tetap berbuat santun kepada Fir'aun, gitu. Jadi tetaplah menjadi berbuat baik, dan tidak ada alasan akhirnya kita saling egoisme di dalam berpasangan, insyaallah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik, dengan pemahaman yang benar oleh penanya. Baik, kita akan jeda lagi sahabatku, tetap bersama kami karena masih ada satu segmen lagi ya untuk program Inspirasiku di kesempatan sore hari ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, kembali di program Inspirasiku. Tapi sayang sekali kita sudah di penghujung acara sahabatku. Jadi waktunya bagi kami untuk memberikan kesempatan untuk Bang Haq agar bisa menyampaikan kesimpulan dari pembahasan di kesempatan sore hari ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, memang kita harus simpulkan bahwa tema kita menarik hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi baik, karena setiap individu punya kefitrahan ingin menjadi baik. Sehat badannya itu menjadi baik, ekonominya menjadi baik, usahanya menjadi baik. Dan itu nggak ada alasan, keinginan yang normal, keinginan yang fitrah gitu. Rumah tangganya ingin menjadi baik dan nggak ada alasan gitu. Masa sih kita mau mencari alasan supaya baik itu seperti apa, yang nggak ada alasan. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, kalau kita melempar batu ke atas, maka tidak ada alasan batu itu balik lagi. Memang pasti balik lagi, fitrahnya begitu. Tetapi kadang-kadang semua kebaikan datang kepada kita dalam wajah yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi, sehingga keburukan menjadi lebih menarik untuk kita lakukan. Lalu kalau keburukan menjadi menarik untuk kita lakukan, maka kita akan mencari alasan-alasan bagaimana supaya kita membenarkan tindakan-tindakan yang buruk menjadi logik, menjadi diterima gitu. Dan pada saat seperti itu adalah di mana kita egonya lebih kuat, egonya lebih memuncak, dan kita akan menanggalkan kepentingan-kepentingan umum. Sama saja seperti kita menanggalkan kepentingan akhirat lalu mementingkan kepentingan dunia. Hanya kepuasan untuk bisa mendapatkan kebaikan di dunia, tapi kemudian mendapatkan azab di akhirat. Dan itu sebuah kebodohan yang nyata gitu. Bodoh sekali kan. Akhirat yang tidak berbatas dia mau korbankan, sementara dunia itu sangat berbatas. Apapun yang kita kumpulkan ya Kang Hakim, semua harta jabatan yang kita kumpulkan ternyata hilang, akan kita tinggalkan, karena yang jelas adalah kematian. Gitu ya. Jadi ada orang yang mengatakan begitu, Bang, saya sudah kumpulkan semua harta, semua kedudukan, semua pangkat. Perasaan Bang, kok semua yang aku kumpulkan kok hilang semua. Dan yang nyata di depan mata adalah kematian. Jadi kalau begitu sebetulnya dunia ini menipu, kata dia gitu. Saya terlanjur untuk terlalu menyia-nyiakan waktu, dan begitu banyak kebaikan yang aku buang-buang. Aku lebih menonjolkan kepada kepentingan pribadi, egoisme, yang kadang-kadang dengan kepentingan itu merugikan banyak orang. Betapa ruginya aku Bang, betapa ruginya aku. Berarti kan dia sadar tuh di situ. Nah, jangan sampai kejadian itu terjadi kepada diri kita, karena berbuat baik tidak nunggu waktu kapan. Berbuat baik saat ini saja sudah bisa. Minimal senyumnya harus dua-duanya diangkat kan gitu ya. Jangan salah satu yang diangkat gitu. Dan paling tidak 7 detik gitu senyumnya. Minimal senyum kepada suami, senyum kepada anak, santun kepada mereka. Berbuat baik bisa kapan saja, bahkan yang paling mudah, senyum. Masa sih susah gitu. Dan kalau kita merasakan bahwa senyum saja susah, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Yuk kita doa kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina karimina azukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma ya Rabbana, engkau zat yang maha baik ya Allah, maka jadikanlah kami orang-orang yang baik, mampu melihat kebaikan adalah baik, dan jangan sampai keburukan menggelicirkan hati kami ya Allah. Jangan sampai kami memandang baik hal-hal yang buruk. Allahumma ya Rabbana, jadikan semua tindakan-tindakan kami ini mendapatkan begitu banyak hikmah, dan jadikan kami bisa melihat begitu banyak kebaikan-kebaikan dari setiap wajah kesulitan yang kau hadapkan kepada kami. Dan jadikan kami orang-orang yang bersabar ketika melaluinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua, khususnya agar tidak mencoba untuk menggunakan berbagai alasan sebagai pembenaran untuk menjadi orang yang tidak baik. Baik sahabat, terima kasih juga untuk Anda atas kebersamaannya. Kami mohon maaf apabila dari penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Kemudian juga untuk Radioku Network, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radioku menjadi sebab Allah meridhoi kita semua dan menjadi sebab kita selamat di dunia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.